Oke, selamat malam semuanya. Halo Sob. Ya, Sob. Yes, Sob. Oke, terima kasih teman-teman udah Ya, Sob. hadir untuk Ya, malam Sob. ini. eh untuk seminar Sex Education. Sob. Hari ini kita bakal diisi oleh Kak Elva Ya, Tunaswati Sob. dari CIMSA Dora gitu, dari Departemen of apa ya? eh, dari CIMSA gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa sih kita mikirin kenapa harus ada seminar eh, sex education gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama karena kita terus berkomitmen dengan nilai-nilai SDGs gitu ya teman-teman. Dan eh, apa namanya di 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 SDGs ini juga ada apa namanya tentang sex education, terutama di poin 3, 4, 5, 10, dan 16 gitu teman-teman. Jadi eh, eh, jangan anggap sex education ini nggak penting untuk SDGs gitu. Jadi pertama terima kasih untuk Kak Elva udah hadir di seminar kami. Mungkin nanti bakal banyak tambahan gitu teman-teman. Jadi waktu dan tempat Kak Elva saya persilahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelumnya suaraku dengar nggak? Ya, kedengaran. Aman? Aman-aman. Oke, oke. Aku izin langsung mulai aja ya. Bentar, aku share screen. Hmm. Udah kelihatan kah atau belum? Sudah. Udah kelihatan ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kenalin dulu, aku Elva, Elva Turaswati, aku dari MSCIUB atau Cimsa Indonesia. Nah, di sini aku mau ngucapin terima kasih juga buat Yuli yang udah menyelenggarakan acara sekeren ini, sehingga aku dan teman-teman di sini juga bisa lebih tahu bahwa sex education itu penting buat kita semua. Karena aku ngisi materi ini, aku juga jadi lebih memahami, lebih cari tahu, biar aku bisa kasih informasi yang valid tentunya ke kalian semua. Oke, oke. Ini perkenalan dulu. Aku Elva, aku bisa dipanggil Elva. Terus aku dari Petra MSCUB, dari FKUB. Nah, di sini aku mau mengenalin sedikit ya teman-teman, CIMSA itu apa. Mungkin di sini ada adik-adik SMA ataupun ada mahasiswa kedokteran mungkin yang tentang CIMSA. Jadi CIMSA itu adalah organisasi kedokteran di nasional, lalu berafiliasi dengan internasional namanya FMSI. Jadi di CIMSA ini mereka tuh punya semacam trainer yang membahas tentang sexual and reproductive health, itu namanya Petra. Tuh, mungkin teman-teman yang pengen tahu tentang CIMSA ataupun tentang materi yang aku bawakan nanti, kalau ada pertanyaan dan masih nanti ada follow up questionnya, mungkin bisa chat di WhatsApp aku yang udah aku cantumin di situ, atau boleh sebelum mulai mungkin teman-teman boleh pretest dulu. Ya, waktunya 3 menit aja kayaknya cukup. Ya, boleh di scan dulu ya teman-teman. Sampai 7:09.
Ya udah 7:09 aku mungkin izin lanjut. Buat teman-teman yang belum selesai mungkin nanti bisa sambil kerjain. Oh ya sebelum lanjut, di sini tuh kakak-kakak di sini sedang menempuh kuliah atau masih SMA sih Kak? Kak Fatih, kalau boleh tahu rata-rata. Di sini ada yang udah lulus, juga ada yang Oke. masih kuliah gitu. Eh, Masih di sini ternyata ada itu juga ya dari kedokteran juga ternyata. Oh, oke, oke. Keren banget ya kakak yang udah lulus tapi masih pengen buat dengerin materi tentang sexual education ini. Kalau gitu aku next aja. Oke. Di sini aku punya rules ya. Di sini karena ini udah malam, jadi nggak apa banget kalau mau makan ataupun minum. Nanti aku daripada ditinggal tidur, mending kalian makan sama minum biar nggak bosan. Terus tetap stay fokus. Dan kita kalau di gym saya tuh punya klien namanya Be Active. Jadi tetap aktif nanti selama aku presentasi ataupun misal ada pertanyaan nanti aku bisa pindah. Oke, di sini ada LO yang akan aku bahas pada malam hari ini. Itu ada background, terus ada anatomi dan fisiologi, ada sexual education, contraception dan juga peer education. Oke, di sini aku dikasih judul tadinya menghentikan kekerasan digital, pencegahan dan penanggulangan revenge porn di era digital. Oke. Nah, kan sering banget ya muncul di Twitter kayak gini, berita kayak gini, terus masih ada yang masih bingung gimana sih cara memproses hukumnya, terus gimana langkah yang harus aku tempuh ketika aku mengalami hal seperti ini. Jadi mungkin di sini aku mau meningkatkan kesadaran dari teman-teman juga bahwa bahaya seperti ini di era digital, di era globalisasi itu sangat-sangat bisa terjadi dan mungkin bisa terjadi gitu. Jadi di sini aku mau bantu teman-teman apabila nanti jangan sampailah kita mengalami menjadi korban seperti ini. Oke, terus ini diawali dengan anatomi dan juga fisiologi dari sistem reproduksi. Mungkin di sini agak ilmiah dikit, tapi nanti bakal aku sampaikan yang penting-penting aja dan semoga bisa dipahami. Oke, next. Jadi aku mulai dulu dari sistem reproduksi wanita. Jadi di sini ada bagian luar atau eksternal dan juga bagian dalam atau internal. Nah, di sini kalau bagian luar itu jelas ya yang bisa ada di luar gitu. Kalau di dalam itu berarti yang berada lebih di dalam daripada bagian luarnya. Nah, di sini aku mulai dari bagian luarnya dulu ya. Nah, ternyata bagian eksternal ataupun luar ini ada dua, yakni ada labium dan juga vulva. Kalau labium itu di bagian yang sini, ini kalau vulva itu yang bagian dalamnya, atau muara akhir dari saluran urin dan juga saluran reproduksi. Oke, di sini ada vagina, anus, lalu ada uretra dan juga ada klitoris. Nah, ternyata bagian dalam yang dimaksud itu adalah bagian dalam dari vagina ini. Ini yang masuk ke ini namanya, masuk internal langsung. Nah, dari bawah itu ada vagina. Vagina ini fungsinya adalah sebagai organ senggama dan juga jalan lahir ketika seorang perempuan itu melahirkan. Jadi, terus next aja. Terus ada cervix. Nah, cervix ini fungsinya untuk mengalirkan darah menstruasi ke vagina. Jadi, nanti bakal aku jelasin juga tentang proses menstruasi, lalu juga mengarahkan sperma ini ke rahim. Jadi, dari vagina tadi, lalu diarahkan menuju ke rahim atau uterus. Terus lanjut ke perimetrium. Ini tuh fungsinya untuk melindungi dari uterus di bagian luar sini, di perimetrium. Terus lanjut ke kanal cervix. Nah, ini fungsinya untuk memproduksi dari lendir di organ perempuan. Lalu ada endometrium. Endometrium ini sebagai tempat menempelnya sel telur nanti. Jadi endometrium ini bisa
banget menebal karena dia sebagai calon untuk menempelnya sel telur. Jadi bisa menebal ketika nanti untuk persiapan dari proses kehamilan. Terus juga ada myometrium, ini tuh memberikan gerakan kontraksi. Next ada ovarium atau di sini ada ovari. Ini tempat memproduksi dari sel telur, lalu juga sebagai mengontrol hormon dalam siklus menstruasi dan juga kehamilan. Dan di sini ada fibre. Nah, fibre ini fungsinya untuk menangkap sel telur dan juga mendorongnya ke saluran tuba. Oke, lanjut. Kalau dari saluran tuba itu sendiri, itu fungsinya sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium tadi ke uterus ini. Lalu di sini ada uterus, ini sebagai tempat pengembangan janin tadi. Nah, di sini ada fundus. Fundus itu yang atasnya, biasanya kalau pas kehamilan, nah itu yang bisa dicek oleh tenaga kesehatan yang diukur-ukur, nah itu fundusnya. Biasanya untuk mengetahui seberapa tinggi dari fundusnya itu, terus janinnya itu berkembang berapa senti gitu, apakah normal sesuai dengan usia kehamilannya, itu yang dicek dari fundusnya. Kalau yang memakai manual ya, bukan USG. Ya, terus ini ada sistem reproduksi dari laki-laki, ada testis. Testis ini fungsinya untuk memproduksi dari sel sperma, lalu juga untuk memproduksi dari hormon testosteron. Ya, terus ada epididymis. Nah, di sini testis, lalu ada ini yang seperti koma. Ini tuh namanya epididymis. Fungsinya untuk menyimpan sel sperma itu sementara. Hormon testosteron tadi itu tuh fungsinya buat sebagai perkembangan ya, yang perkembangan bentuk tubuh dari seorang remaja laki-laki. Contohnya kayak yang menyebabkan suara laki-laki lebih berat, terus ada tumbuh kumis, terus juga tumbuh jakun, ada jakun kelihatan, lalu badannya mudah berotot. Nah, itu karena dari hormon testosteron ini. Oke, terus tadi kan spermanya ini kan diproduksi di testis. Nah, terus nanti akan diterusin ke epididymis. Nah, sperma itu kan dihasilkan terus-menerus oleh laki-laki ya. Nah, nanti disimpan dulu sementara di epididymis. Nah, suatu saat bakal keluar karena ada rangsangan ataupun pada saat laki-laki mengalami mimpi basah, nah di situ keluar dari spermanya. Oke, next aja. Terus di sini ada uretra, dan juga vas deferens. Nah, di sini oke, vas deferens dulu. Jadi dari epididymis tadi itu tuh masuk ke uretra melalui dari vas deferens ini. Tuh. Terus di sini ada uretra, ini sebagai saluran keluar urin dan juga sperma. Nah, di sini urin dan sperma itu nggak bisa bercampur ya. Nanti bakal aku jelasin juga di belakang kenapa dia nggak bercampur walaupun sama keluarnya. Oke, next. Terus di sini ada dari ini, seminal vesicle. Ya, di sini tuh fungsinya sebagai menghasilkan cairan basah atau alkali. Nah, di sini kan ternyata alkali ini fungsinya untuk melindungi sperma dari sifat asamnya urin. Jadi karena urin itu sifatnya asam, maka di seminal vesicle itu diberikan tambahan lagi zat, itu ada cairan basah fungsinya untuk menetralkan agar tidak begitu asam. Terus juga apabila sperma itu masuk ke lingkungan wanita, nah itu tuh sifatnya asam, maka karena lingkungan wanita itu sifatnya asam, dengan cairan tersebut itu bisa menetralkan menjadi netral yang tadinya asam. Terus di sini ada menghasilkan fruktosa. Nah, ini fungsinya untuk sebagai energinya dari sperma. Nah, kita tahu kan kalau sperma itu dia tuh kayak berenang gitu kan. Nah, dengan berenangnya itu memerlukan suatu energi. Nah, energinya itu dari fruktosa yang dihasilkan oleh
vesikel seminalis ini. Terus di sini ada prostat gland atau kelenjar prostat. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan cairan warna itu keputih-putihan, lalu juga sedikit asam. Dan ditambah lagi, di sini ada kelenjar bulburetal atau yang biasa disebut juga dengan kelenjar Cooper. Nah, di sini tadi yang aku bilang, karena di uretra itu saluran urin dan juga sperma itu kan keluarnya dari satu saluran gitu ya, tapi dia tuh nggak bisa kecampur karena di sini ada lendir yang fungsinya untuk membersihkan dulu. Jadi dibersihkan dulu, lalu setelah dibersihkan cairan urinnya, nah dia tuh cairan lendir yang dibersihkan ini akan menempel, jadinya dia ketika sperma keluar itu tuh nggak kecampur sama urin karena udah dilindungi sama lendirnya dari bulboretal gland ini tadi, dari kelenjar Cooper ini. Oke, terus next aja. Oke, langsung ke ini siklus mens ya. Nah, di sini sebenarnya panjang siklus normal perempuan haid itu, dalam satu siklus itu 20 sampai 40 hari. Ada yang mengatakan juga 21 sampai 35 nah gitu. Terus tapi di sini rata-ratanya biasanya panjangnya tuh 28 hari. Oke, terus ini dari siklus menstruasi. Oke, di sini sebenarnya aku nampilin gambar karena kalau paham gambar nanti insya Allah juga akan paham dari pathway atau alurnya gitu. Dimulai dari ini. Di sini ada folikel, terus juga di dalamnya ini ada oosit sekunder. Nah, ketika dari folikelnya itu matur atau matang, dia juga akan keluar. Nah, kenapa keluar? Itu karena hormon LH-nya itu kan tinggi. Nah, jadi dia bisa keluar dari folikel pembungkusnya tadi. Oke, terus setelah itu di sini estrogen naik. Karena di sini estrogen naik, terus FSH-nya jadi terhambat sehingga dia menurun. Kalau menurun, dia akan menjadi, karena dia menurun akhirnya si oosit tadi itu menjadi yang namanya early corpus luteum. Nah, di sini tuh di early corpus luteum ini banyak sekali darah. Terus dia karena di sini ini progesteronnya naik sehingga menyebabkan dinding atau endometrium ini jadi menebal. Terus di sini dia sebenarnya menunggu di tuba Fallopi. Dia nongkrong dulu tuba Fallopi kayak aku bakal ada laki-laki yang menemuiku tidak ya gitu. Kalau nggak ada, ya berarti dari proses penebalan ini dia akan tumbuh karena nggak di buah ya atau nggak bertemu tadi di nongkrong di tuba Fallopi tadi. Nah, kalau semisal di tuba Fallopi nanti dia bakalan bertemu sama seorang laki-laki atau si sperma tadi. Nah, ini udah siap dinding endometriumnya udah siap dia menebal. Jadi sehingga siap menjadi suatu kehamilan gitu. Singkatnya gitu teman-teman. Terus kalau semisal tadi nggak jadi dibuang ya atau nggak bertemu sama sperma, nah dia bakalan jadi corpus albicans. Terus balik lagi fasenya seperti awal tadi. Oke, terus di sini ada sexuality education. Oke, kenapa teman-teman di YOI ini ngasih judul semenarik ini? Karena memang ternyata teman-teman usia berpacaran dari yang aku ambil dari Riskes 2018 itu, ternyata 34,5 remaja laki-laki itu memulai pacarannya di usia 15 sampai 19 tahun. Terus ada yang 33,3 remaja perempuan itu mengatakan bahwa mereka tuh berpacaran dari usia 15 sampai 19 tahun. Nah, di sini kan berarti mereka tuh butuh suatu yang namanya sexual education ya. Karena kalau enggak nanti bisa menjadi eh, mengganggu dari hidupnya. Ataupun kalau dia nggak tahu benar ataupun salah, bakalan berpengaruh banget sama masa depan dia. Makanya penting banget buat kita mengetahui sex education itu. Mungkin beberapa suku atau beberapa orang masih menganggap hal ini tabu. Awalnya aku juga pas ikut jadi Petra ataupun jadi trainer ini juga kayak
ngomongin kayak gini tuh tabu banget gitu, kayak ragu gitu mau ngomongin ke orang lain ataupun aku cari tahu itu kayak aneh gitu, tapi ternyata emang sepenting itu. Terus 2007 ini tuh sekitar 3,7 remaja laki-laki itu mengakui bahwa pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu kan berarti dampak dari mereka kurangnya mendapatkan sexuality education. Terus 2012 nambah banget, naiknya banyak banget, hanya butuh sekitar 5 tahun bisa membuat 57,8 remaja itu mengakui bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Terus berarti kan hal ini sangat dibutuhkan ya teman-teman, karena emang ternyata trennya itu seperti itu. Terus di 2017 gimana? Ini data terbaru yang aku dapetin. Hasilnya adalah 59 remaja perempuan dan 74 remaja laki-laki itu mengakui bahwa mereka tuh pernah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Alasannya karena apa? Karena penasaran. Itu tadi, karena dia penasaran, nggak pernah dapat yang namanya sexuality education atau nggak pernah mendapatkan kesehatan reproduksi. Jadi mereka penasaran seperti apa sih gitu. Karena kan nggak tahu dampak yang bakalan bisa terjadi atau dampak yang disebabkan karena hal tersebut itu apa, mereka belum tahu gitu. Terus caranya biar sedikit mengurangi, gimana ya, untuk mencegah hal itu sebenarnya bisa pakai kontrasepsi. Nah, ini kemarin jadi perdebatan ya teman-teman, apakah boleh kontrasepsi dipakai remaja atau enggak. Mungkin nanti di akhir aku mau dengar pendapat teman-teman. Menurut kalian kalau remaja pakai kontrasepsi itu boleh apa enggak? Makanya kan viral banget ya masalah itu. Gitu. Terus next di sini ada KB itu. Di sini KB itu sebenarnya ada tiga, ada alamiah, hormonal, sama non hormonal. Nah, di sini fungsinya dari KB itu adalah membantu pasangan suami istri. Jadi di sini pasangan suami istri menghindari kehamilan tidak diinginkan, terus juga mengatur interval kehamilan, dan juga menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, di sini biasanya kalau yang aku dapetin dari magang-magang gitu, magang di rumah sakit dan di puskesmas gitu, kebanyakan dari pasangan suami istri itu banyak yang menggunakan KB itu dari istrinya. Jadi jarang banget yang suaminya yang mau melakukan KB. Padahal suami juga bisa membantu istrinya untuk ber-KB juga, nggak selalu istri. Terus yang aku dapetin juga pas di puskesmas itu, jadi kalau ada yang mau pasang KB gitu ya, itu tuh istrinya selalu tanya dulu ke suaminya kayak, aku boleh nggak pakai ini gitu. Terus nanti efeknya gini gini gini. Jadi mereka tuh masih tanya pendapat dari suaminya. Oh, oke boleh lah gitu. Tapi suaminya tuh masih kayak kurang dalam berpartisipasi di KB ini. Padahal kan mereka juga bisa untuk ber-KB gitu. Pakai apa nanti di belakang. Oke, di sini KB alamiah dulu. Jadi KB alami ini tuh KB yang tanpa menggunakan intervensi ataupun alat atau obat gitu. Ada namanya metode MAL. Metode MAL ini itu tuh kontrasepsi alamiah yang dihasilkan dari ASI eksklusif dengan menyusui bayinya setiap hari. Jadi ini tuh bisa dilakukan oleh ibu setelah melahirkan. Namun di sini ada syaratnya. Jadi usia bayinya itu kurang dari 6 bulan, terus nggak pernah diberikan makanan atau minuman lain selain ASI, terus juga belum pernah mendapatkan haid setelah melahirkan. Nah, itu menjadi syarat kalau KB MAL ini bisa berhasil. Oke, next. Terus ini ada metode kalender. Nah, metode kalender itu cocok buat orang yang ingat atau sering nyatat, untuk perempuan-perempuan yang sering nyatat HPHT atau hari pertama haid terakhirnya gitu. Jadi mereka bisa menghitung sendiri dengan teknik yang ada. Mungkin di sini riskannya adalah karena dia menghitung sendiri. Jadi kadang kalau dia kelupaan satu hari pun itu kan juga bisa mengubah dari keberhasilannya gitu.
Mungkin di sini tadi aku lihat partisipannya banyak yang cowok-cowok ya, tapi nggak apa-apa biar tahu dan nanti akan mendukung istrinya gitu ya sebagai bekal persiapan. Terus ada ini caranya, yakni kalau yang ingat HPHT, jadi bagi perempuan yang di sini, remaja perempuan di sini yang haidnya teratur, itu bisa mulai dari sekarang deh coba dihitung HPHT-nya berapa, dari HPHT-nya tanggal berapa, hari pertama haid terakhirnya itu tanggal berapa, terus dapat haid lagi itu tanggal berapa. Nah, semisal pengen tahu kapan sih kita mendapatkan hari subur itu bisa dengan mengurangi 18 hari dari siklus terpendeknya atau mengurangi 11 hari dari siklus terpanjangnya. Gitu. Itu caranya. Terus next. Oke, terus ini ada KB hormonal atau yang biasa sering kita dengar atau mungkin dari ibu kita atau saudara kita pernah menggunakan dari KB hormonal. Kalau KB hormonal itu KB yang cara kerjanya itu mempengaruhi hormon. Jadi karena tadi itu siklus mensnya itu dipengaruhi gitu. Jadinya dari hormon-hormon yang tadi dijelasin di awal di siklus mens tadi kita kayak manipulasi gitu dengan yang namanya pil kombinasi ini atau KB hormonal. Kalau yang KB pil kombinasi ini mekanismenya adalah menekan ovulasi, terus mencegah implantasi, mengentalkan dari lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Jadi serviks kan tadi fungsinya juga untuk mengentalkan, menghasilkan lendir. Nah ini lendirnya itu dikentalkan sehingga spermanya itu nggak bisa masuk. Terus juga mengganggu dari pergerakan tuba. Terus, tapi di sini harus diminum setiap hari. Oke, terus efektivitasnya itu 1 di antara 100 kehamilan dalam 1 tahun. Cukup efektif, tapi itu tadi harus diminum setiap hari. Terus ada efek sampingnya. Nah, karena tadi itu KB hormonal itu memang cara kerja yang mempengaruhi hormon, akhirnya pola headnya jadi tidak teratur, terus juga ada sakit kepala, pusing, nyari payudara, terus muncul jerawat, dan juga tekanan darahnya ini cenderung lebih tinggi daripada sebelumnya. Di sini ada kelebihannya, kalau kelebihannya itu dapat dikendalikan sendiri, terus dapat dihentikan kapanpun dan tidak mengganggu hubungan. Nah, karena di sini hormonal ya teman-teman, pastinya dia nggak akan mengganggu proses dari senggama itu. Tapi di sini ada kekurangannya, yakni relatif mahal dan juga harus digunakan tiap hari. Sebenarnya aku belum tahu sih kalau pil KB dari puskesmas itu apakah bayar atau enggak. Mungkin nanti bisa aku juga cari tahu lagi. Tapi di sini kekurangannya adalah harus digunakan setiap hari. Jadi buat yang pelupa kayaknya tidak disarankan ya untuk ketika nanti kita udah bersuami itu udah punya keluarga tidak disarankan untuk memakai pil kombinasi karena harus diminum setiap hari. Oke, next. Di sini ada kami suntik, ada 3 bulan, ada 1 bulan. Nah, mekanismenya hampir sama, yakni menekan ovulasi, terus menggunakan lendir cervix, mengganggu implantasi, sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada yang diberikan setiap bulan, ada yang diberikan 3 bulan sekali. Efektivitasnya itu 1 di antara 100 kehamilan dalam 1 tahun. Efek sampingnya juga sama, namun di sini juga ada perubahan dari berat badannya. Makanya biasanya saudaraku itu ada yang ngeluh gitu, mereka tuh beliaunya tuh jadi gemuk, itu kira-kira gara-gara KB suntik ini. Ada yang mengatakan bahwa mempengaruhi. Terus kelebihannya itu tidak perlu diminum setiap hari. Jadi karena ini disuntik dan disuntiknya 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, jadi mereka harus datang ke fasilitas kesehatan setiap hari. Namun di sini kekurangannya adalah nggak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri karena harus datang ke fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga medis yang berkompeten. Tuh. Terus ada KB implan. Nah, KB implan ini bentuknya kayak apa ya, kayak kabel gitu, kayak kabel tapi dia lentur. Terus mekanismenya itu sama, menekan ovulasi, terus mengentalkan diri cervix. Nah, di sini implannya itu yang menarik adalah kalau tadi kan minum pil sama disuntik ya. Kalau implan itu kayak ada pembedahan kecil gitu di lengan.
kayak di insisi di bedah kecil ya, di bedah kecil terus dimasukkan implannya gitu. Jangka waktunya itu 3 sampai 7 tahun. Jadi cukup lumayan lama ya bagi yang eh, untuk ibu-ibu yang pengen untuk KB dalam jangka waktu lama itu bisa menggunakan KB implan ini. Efektivitasnya cukup efektif, 1 di antara 100 dalam 1 tahun. Kalau efek sampingnya karena sama ya tadi KB hormonal, kurang lebih sama, ada perubahan pola haid, terus tekanan darahnya cenderung meningkat, terus sering mood swing. Kelebihannya ini tuh jangka panjang, terus efektif dan tidak mengganggu hubungan seksual. Kalau kekurangannya adalah eh, untuk masang dan juga drop out atau mengambilnya itu harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Dan mungkin bagi yang untuk yang penakut untuk melakukan suatu pembedahan mungkin agak ngeri, tapi bedah kecil, jadi kayak di sayap itu kecil dimasukkan si implannya ini. Nah, ini yang aku bilang tadi bahwa laki-laki juga bisa berpartisipasi dalam ber-KB. Jadi nggak harus perempuan terus yang harus merasakan dari KB itu. Jadi di sini ada kondom. Nah, kalau mekanisme dari kondom itu adalah mencegah atau menghalangi pertemuan dari sperma dan juga sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma itu tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Nah, di sini efektif bila digunakan dengan benar. Resiko kehamilannya 2 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 1 tahun. Efek sampingnya nggak ada. Kalau kelebihannya mencegah dari bisa infeksi menular seksual ataupun di sini contohnya kanker serviks, ada juga gonorrea itu juga bisa dicegah melalui ini. Lalu kekurangannya ini adalah keberhasilan sangat dipengaruhi oleh cara penggunaan dan harus disiapkan sebelum berhubungan seksual. Jadi kayak harus ketika mau berhubungan nanti baru disiapkan, terus harus punya, harus beli gitu. Mungkin kekurangannya itu. Di sini ada AKDR atau namanya IUD. Nah, kalau IUD itu adalah kayak batang gitu, batang bentuknya T, lalu dimasukkan ke uterusnya. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghambat dari sperma masuk ke tuba falopi, karena dia kan dihambat oleh si batang ini, sehingga bisa mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai uterus dan juga mencegah sperma dan ovumnya bertemu karena memang dihambat di sini sehingga implantasinya bisa dicegah. Efektivitasnya 1 di antara 100 ibu per 1 tahun. Lalu di sini eh, bisa bertahan lebih lama daripada IUD tadi yang memegang rekor 3 sampai 7 tahun ya. Di sini bisa sampai 12 tahun atau yang terbaru itu kalau nggak salah 8 tahun. Efek sampingnya ada yang mengganggu proses dari senggama lalu juga perubahan pola haid. Itu biasanya kalau IUD itu apabila kayak yang sering mengalami dismenor atau nyeri haid, kram haid itu nggak disarankan memakai IUD karena bisa memperparah dari kejadian dismenor atau nyeri haid itu. Terus kelebihannya itu dapat digunakan waktu yang lama, jangka panjangnya sampai 12 tahun atau 8 tahun, tidak mempengaruhi menyusui dan dapat langsung dipasang setelah kelahiran atau keguguran. Jadi biasanya tuh kalau setelah kelahiran ibu-ibu tuh ditawar, ibu mau pasang kontrasepsi langsung apa enggak gitu. Nah biasanya kalau iya nanti bisa langsung dipakaikan atau dipasangkan ke ibunya. Kalau kekurangannya adalah di sini ada suatu kayak benda asing gitu ya yang masuk ke dalam organ intima kita. Jadi harus dibantu sama tenaga kesehatan yang profesional. Tuh. Terus biasanya kalau mau lepas itu tuh kadang benangnya tuh nggak bisa kelihatan gitu. Jadi kita harus ke dokter objin ataupun untuk melihat benang itu di mana gitu. Jadi kadang kayak benangnya itu karena udah lama ke 8 tahun gitu ya mungkin jadi agak susah untuk dikeluarkan gitu pas ingin mencabutnya. Oke, next. Nah, di sini ada KB lagi yang bisa dipakai oleh laki-laki
Di sini ada vasektomi, jadi menghentikan kapasitas dari reproduksi pria dengan cara melakukan oklusi pada vas deferensnya, sehingga alur transportasi spermanya terhambat dan juga spermatogenesis nggak terjadi. Efektivitasnya kurang dari 1, resiko kehamilan di antara 100 dalam 1 tahun. Dan di sini biasanya kalau disarankan vasektomi itu adalah ketika anaknya itu udah 2, terus udah besar-besar dan dan usia bapaknya ini tuh udah tergolong belum udah cukup lah untuk tidak menghasilkan anak lagi. Nah, itu biasanya ditawarkan oleh vasektomi. Nah, di sini efek sampingnya tuh ada nyeri sehabis dari operasi atau pemotongan ini. Terus kelebihannya menghentikan kesuburan secara permanen dan juga kekurangannya itu perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Jadi nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan tidak bisa kita kontrol sendiri. Oke, next ini ada tubektomi atau menutup tuba falopi atau mengikat dan juga memotong dan juga memasang cincin sehingga sperma itu tidak bisa bertemu dengan ovum. Nah, di sini efektivitasnya itu kurang dari 1, resiko kehamilan di antara 100 dalam 1 tahun. Efek sampingnya itu nggak ada. Mungkin sama kayak yang tadi ya, disarankan ketika ibunya itu udah punya anak lebih dari 2, terus anaknya udah besar-besar dan sudah bisa dikata udah usia 40 tahun gitu ya. Jadi udah kalaupun mau hamil lagi juga akan mengganggu proses persalinan nanti. Jadi lebih beresiko ke ibu kalau semisal 40 tahun itu kan udah tidak disarankan untuk mengalami persalinan gitu kan. Jadi makanya di tubektomi ini bisa menjadi alternatifnya. Terus kelebihannya ini mengurangi resiko penyakit radang panggul, ada juga mengurangi resiko kanker endometrium. Dan di sini kekurangannya ini perlu dilakukan bedah oleh tenaga kesehatan terlatih. Oke, next. Nah, di sini ada peer education. Jadi, apa sih peer education itu? Oke, jadi di sini aku mau mengenalkan ke teman-teman dari CIMSA itu punya SCO atau Standing Committee. Nah, di sini ada Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS. Nah, ini tuh eh, merupakan program promosi kesehatan reproduksi remaja dan juga pencegahan HIV. Nah, di sini banyak banget event-event yang dilakukan oleh Skora ini. Nanti teman-teman kalau misal pengen ikut atau pengen tahu lebih mengenai sexual and reproductive health itu bisa banget join event-eventnya CIMSA di Skora ini karena banyak banget eventnya yang bisa diikuti oleh umum dan juga materinya pasti akan bermanfaat. Nah, terus peer education ini itu tuh adalah teman sebaya. Jadi teman sebaya seperti aku ke teman-teman kan masih teman-teman kan masih usianya masih sama ya, usianya masih sama. Terus biasanya kalau disampaikan oleh teman itu akan lebih dipahami karena mungkin kalau daripada guru, kalau ke teman-teman itu kan jadi kayak sharing aja. Aku di sini sharing ke teman-teman aku juga masih mahasiswa, jadi aku masih perlu belajar lagi. Mungkin kita nanti akan sama-sama belajar mengenai ini. Terus nanti misal kalian ada feedback juga boleh sampaikan ke aku. Nah, itu kan keuntungan dari free education. Jadi aku juga minta pendapat ke kalian. Aku nyaman, kalian juga mau menyampaikan sesuatu tentang aku juga akan menerima hal itu dan kalian juga akan eh, nggak canggung gitu kalau mau disuruh memberi masukan kepada aku gitu. Oke, next. Terus, oke, nah, kenapa, gimana sih caranya bangun edukator ini? Jadi, semua orang bisa menjadi edukator. Walaupun mungkin bisa dilakukan di lingkungan terdekat kita atau membuat kelompok kecil itu juga bisa dikatakan sebagai edukator. Nanti bisa teman-teman mau ngasih info yang udah aku sampaikan di teman-teman lainnya itu boleh banget gitu. Bisa terbentuk edukator ini. Di sini, gimana caranya? Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa sesuai dengan yang dipahami oleh teman-teman. Nah, seperti di sini kan teman-teman dari Indonesia ya, jadi aku pakai bahasa Indonesia, walaupun aku di Malang mungkin bahasa Jawa mungkin. Nah, di sini karena aku berhadapan dengan teman-teman satu Indonesia, makanya aku menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua
Eh, Oke, selanjutnya ini adalah perlu baca ataupun nambah pengetahuan. Nah, itu juga appreciate banget buat teman-teman yang malam-malam orang Seninnya mau banget join eh, seminar ataupun sharing bareng diadakan oleh Yui ini. Jadinya kita juga bisa tambah pengetahuan kita mengenai sexual education ini. Jadi kita tetap setiap hari harus tambah pengetahuan baru agar bisa menjadi peredukator yang baik. Oke, terus next. Oke, selanjutnya ini adalah aware ataupun kayak perhatian ataupun tanggap gitu ya, mau banget buat masuk ke baru yang ada karena kan ini sudah era globalisasi ya, jadi banyak banget info yang bisa kita dapatkan dengan cara cepat, mudah, dan bisa dapatkan dimanapun, kapan saja, bisa banget untuk mengakses informasi baru. Karena kita sudah disupport oleh banyak sekali yang namanya teknologi, jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk malas mengakses hal itu. Oke, next. Ini adalah selalu buat update pengetahuan maupun skill di grup ataupun kayak di suatu komunitas itu boleh banget buat update knowledge ataupun skillnya karena pasti akan berguna buat kita di kedepannya karena di sini ada pepatah knowledge is power gitu jadi eh, kayak tombaknya itu adalah pengetahuan gitu jadi untuk menjadi edukator yang baik. Oke, terus gimana caranya untuk menginfluence atau memberikan informasi ke orang lain dengan sebagai edukator ini. Mungkin yang pertama ini adalah jangan direktif ataupun bersikap otoriter kayak semacam bumi itu jangan karena di sini aku juga sering bilang kan tadi kayak di sini cuma sharing dan nanti kalau teman-teman mau kasih feedback lalu kan boleh banget disampaikan. Nah, di sini aku nggak menerapkan daya harus menggurui kamu harus seperti ini kan enggak jadi harus banget kita sama-sama belajar intinya gitu sebagai edukator itu. Oke, terus eh, make sure bahwa teman-teman di sini misal ada pertanyaan nanti boleh banget disampaikan dan di akhir nanti nggak ada yang nggak ada yang janggal atau nggak ada yang kurang atau misal nanti kurang kalian boleh banget chat aku tadi lewat WA yang tadi ataupun direct message ke Instagram aku tuh nggak apa-apa banget seperti nanti ada sesuatu yang bingung gitu jadi nggak setelah ini tuh nggak kita tuh sama-sama kayak paham oh kayak gini ya gitu. Oke, next. Oke, jadi jangan lupa juga buat minta evaluasi ke teman-teman yang udah kita kasih informasi ini. Nah, jadinya mereka tuh bisa kasih feedback ke kita sehingga next kita bakal melakukan tugas sebagai pendengar bisa dilakukan dengan lebih baik gitu. Jadi jangan lupa buat minta evaluasi kepada mereka apa yang kurang dari aku hari ini akan perbaiki dan sebagai pendengar juga harus menerima bahwa ada eh, ada dari teman-teman kita yang menginginkan hal ini gitu. Jadi kita bisa sebagai masukan apakah cocok diterapkan untuk aku ke depannya atau enggak. Ya, terus next ini udah mau habis. Oke, ini udah habis teman-teman bisa pause tes dulu ya waktunya 3 menit lagi kayak tadi. Ya, bisa diisi teman-teman. Kalau ada kesusahan ini bilang ya karena nanti biar aku edit-edit kalau misal nggak bisa dibuka. Waktunya sampai 7.50 ya teman-teman.
Oke, udah 7.50. Mungkin yang belum selesai nggak apa-apa, udah selesaiin dulu. Oke, aku next aja ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin sharing-sharing kali ini, malam ini. Makasih juga waktunya udah menyempatkan buat hadir. Mungkin apabila ada yang mau tanya dan sharing boleh banget. Atau nanti kalau di akhir baru kepikiran, boleh chat aku di line, di WhatsApp, ataupun di Instagram, di direct message, nggak apa-apa banget. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dan tingkah laku. Mohon maaf. Karena di sini aku juga masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi ke wabarakatuh. Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Elva Tunaswati. Sebenarnya di sini tadi udah dijelasin ya berarti tentang sex education gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari siapapun boleh gitu. Boleh angkat tangan. Tadi Angga kayak mau tanya ya. Apakah ada? Ada yang lain dulu? Oh, yang lain dulu mungkin. Apakah nggak ada? Odi, Kayaknya Odi. di chat ada ini. Eh, Oh, kalau yang di chat aku tanyain dulu aja, Kak, kalau gitu. Oh, oke, oke. Sebelumnya Oh, terima ini kasih dari... banyak, Kak. Oke Maaf. deh. Kenapa, Kak? Maaf, motong. Iya, lanjutin aja, Kak, nggak apa-apa. Oke. Thank you, Kak Elva, untuk insight sama sharingnya ya. Jadi kayak brief banget dari awal sampai akhir itu. Jadi kami tahu benar-benar kayak misalkan how to solve, kayak misalkan apabila ada kejanggalan atau tidak sesuai dengan yang regularities sama biologi kalau cycle-nya manusia pada umumnya, kita jadi lebih tahu dan bisa mungkin ada wadah untuk counseling atau peer-to-peer-nya tadi. Nah, termasuk peer-nya ini sebenarnya cukup mengesankan Kak buat saya, karena nggak mesti harus dari kayak misalkan KLH menanggung dan mengemban tanggung jawab yang besar di sini, saya rasa ya, sebagai delegasi atau master dari CIMSA-nya misalkan. Nah, itu kan nggak mungkin mewadahi seluruh Indonesia gitu misalkan targetnya. Tapi kan mungkin bisa dibagi ke ini ya, kayak utusan-utusannya kayak peer tadi ya. Nah, itu tuh sebenarnya peer-nya ini tuh gimana sih kayak Kak Alfa dan tim itu supaya make sure bahwa peer-nya ini eh ya maksudnya ini ya, mungkin tanggung jawab moral ya sekaligus eh apa kayak dua layer gitu. Nah, itu kan gimana supaya apakah ada kayak faktanya atau mungkin kayak surat kesanggupan atau gimana sistemnya. Jadi semisal nih, yo ini kan dan mungkin sobat-sobat di sini banyak sekali yang aware dan saya rasa juga voluntarily bisa participate gitu. Jadi mungkin ke depannya Yoi ingin apabila memang berkesempatan menjadi peer dan eh, apa perpanjangan kolaborasi dari Cimsa sendiri, nah kami juga mungkin bisa untuk menghelat suatu kolaborasi khusus yang merupakan workshop sama mungkin monthly eventnya dari Cimsa seperti itu kan. Oke, aku izin jawab sekarang atau ditambung dulu, Kak Fatih? Gimana? Langsung jawab. boleh Kak dijawab langsung. Oke. Oke, sebelumnya thank you banget ya Kak Angski buat pertanyaannya. Pertanyaan tadi kurang lebih ini ya Kak ya, gimana sih caranya agar apakah boleh UI nanti jadi perpanjangan tangan dari Petra Cimsa gitu. Terus kalau mungkin bisa itu gimana gitu ya Kak ya. Oke. Jadi kalau di Cimsa itu aku dan teman-teman Petra lainnya sebelumnya itu pasti eh, ikut national meeting ataupun training yang dibawakan oleh Cimsa itu. Jadi ada NPEW, kalau aku ikut NPEW 2023 itu di situ kami dapat banyak training mengenai sexual and reproductive health dari Petra-Petra sebelumnya ataupun dari narasumber hebat sebelumnya yang mendalami tentang hal ini gitu. Jadi kami dapat materi dari narasumber tersebut, terus juga mungkin di lokal kami di MSCE, saya dari MSCUB itu setiap ada 3 bulan sekali mungkin itu akan mengisi juga materi mengenai hal ini gitu, mengenai sex and reproductive
reproductive health ini. Terus jadi kami punya sertifikasi dari CIMSA atau CIMSA certified gitu, bahwa kami telah lulus dari suatu training ataupun suatu workshop yang dilakukan oleh CIMSA itu. Nah, ada juga yang sampai di tingkat internasional itu ada. Terus kalau untuk perpanjangan tangan, mungkin kalau untuk apabila kakak mengetahui hal ini lebih dalam ataupun gimana ya kakak tahu hal ini, terus kakak ingin menyampaikan kepada orang lain mengenai hal ini dan kakak tahu faktanya seperti ini, boleh banget di-sharekan kepada teman-teman. Yakni basisnya udah tahu, knowledge-nya itu apa dulu, basicnya udah tahu, terus dan diikuti oleh fakta dan juga sumber yang ada, itu boleh banget kakak kalau mau menyampaikan hal ini. Tapi kalau dari CIMSA sendiri mungkin ini ya kak, karena kami punya Petra yang bisa membantu, mungkin bisa dibantu karena kami ada banyak trainer kak yang ada di seluruh Indonesia, dari semua lokal itu ada banyak trainernya, sehingga mungkin bisa membantu teman-teman YOI juga agar lebih tahu, ataupun kalau misal tadi pertanyaannya apakah YOI bakal tetap bisa aja kalau kakak mungkin mendalami hal ini dan kakak senang dengan hal ini, kakak udah cari tahu tentang bagaimana cara jadi periodikator yang baik, terus selalu update informasi dan menambah skill kakak udah ditambah, itu mungkin bisa kakak sebagai perpanjangan dari menjadi trainer seperti malam hari ini gitu. Apakah bisa dipahami, Kak? Bisa banget Kak. Jadi memang ya ini ya berarti suatu keniscayaan ya bahwa di sini sebenarnya mungkin kita ya kita mungkin sangat ingin ya dari beberapa di sini untuk yang menjadi certified atau secara di atas kertas menyatakan lulus itu menjadi periodikator. Cuman kalau memang ada beberapa langkah yang perlu kita lewati dulu untuk menjembatani itu, kita pun juga misalkan ada workshop lain mungkin yang supaya untuk nge-support CIMSA kita juga bisa gitu. Karena nanti di dalam YOI nanti kita mungkin ke depannya gitu ya, dalam waktu dekat karena saya yakin udah di plan sama Kak Elva untuk misalkan kami mengadakan izin untuk mempropos suatu workshop kepada CIMSA yang mana ya mungkin kami sebagai organisasi saja tidak apa gitu, bukan yang secara legally ininya gitu, speakernya atau mungkin fasilitatornya. Seperti itu. Oke, makasih Kak Alfa. Ayo sobat-sobat yang lain nih, mungkin Sofi atau Emma, Adel. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Di sini banyak ya. Kemarin ada Sofi di apa namanya di date YOI kemarin juga jelasin kembang tumbuh anak juga tentang menstruasi dan apa namanya pubertas juga gitu. Nah, habis itu juga ada Odi. Ini juga mantan skoran ya gitu. Ini mantan skoran gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu. Nah, Nanya dong deh, Kak gitu. Elva mau nanya. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Elva. Terima kasih juga udah paparan. Kenalin aku Kevin. Aku mau nanya, karena ini kan berkaitan dengan sex education, jadi mungkin ada hal yang agak menarik untuk ditanyakan, lebih untuk self awareness kita terhadap kanker. Misalnya kalau laki-laki itu kanker prostat, atau perempuan kanker cervix dan juga kanker payudara, itu apa sebenarnya yang kiranya bisa kita lakukan pertama gitu, terutama untuk laki-laki sih, karena ya karena tahu lah aku sendiri ada laki-laki. Terima kasih Kak. Oke, thank you banget atas pertanyaannya ya, Kevin. Oke, jadi yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama cari tahu apa sih, mungkin di internet kan sudah banyak ya mengenai kanker itu seperti apa. Nah, kalau udah tahu, apa yang bisa kita cegah sedari dini gitu. Jadi semisal kalau kanker apa ya? Kanker payudara semisal. Kalau perempuan ya, kalau kanker payudara itu bisa dilakukan oleh perempuan itu sedari dini gitu. Jadi kalau kanker payudara itu ketika kita masih muda itu bisa dicek, perempuan itu bisa ngecek sendiri di rumah
dengan mudah, hanya butuh bantuan cermin doang. Kalau yang aku tahu dari ini ya, kanker payudara ya, itu bisa dicek lewat kaca dengan kita mengaca, terus habis itu kita melihat area payudara kita itu ada sesuatu yang berubah atau enggak. Nah, kalau untuk bila ada, kalau kita lakukan itu ada kayak berubah, terus ada kayak benjolan ataupun kayak kulit ketarik gitu. Nah, itu bisa dibawa lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau untuk kanker prostat sendiri, jujur aku masih belum memahami ya kalau kanker prostat itu kayak gimana gejalanya itu aku masih belum tahu. Tapi yang bisa dilakukan sekarang adalah karena kita udah tahu bahwa ada mungkin resiko mengalami hal itu, kita bisa mencegahnya sedari dini. Kak Kevin kan juga masih muda dan kakak udah paham, punya awareness yang bagus banget tentang kanker prostat itu. Jadi kakak bisa cari tahu di Google ataupun di jurnal apa yang bisa dilakukan gitu. Nanti kalau sudah tahu, kakak bisa menerapkan hal itu gitu. Itu sih Kak dari aku. Mungkin udah menjawab atau belum? Iya, makasih sih Kak. Karena bener kayak kita mungkin bisa prevent, karena kan setahu saya kanker itu kan bahkan dari makanan yang konsumsi yang kita makan gitu kan sebenarnya, dan lebih banyak ke makanan yang dibanding ke behavior yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin nanti bener sih resource-nya banyak di internet, nanti aku bakal nyari tahu lagi banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih Teh. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya dong. Oh baik, boleh baik. Hai Kak Elva, makasih ya penjelasannya. Sebenarnya aku aku udah 3 tahun lulus kuliah. Jadi umur aku udah kayak umur orang yang mau menikah gitu kan. Terus aku juga malu sebenarnya nanyainnya. Cuman memang kayak menurut aku kayak seminar ini menarik untuk Side bahwa dan apalagi aku join di Skora, jadi aku lebih tahu hal ini gitu. Itu plusnya ya Kak. Terus kalau untuk media edukasi, bener banget Petra nggak jadi Petra tuh sebuah trainer gitu Kak. Jadi kami belum punya Instagram khusus yang share infografis ataupun apa ya kayak belajar kecil di Instagram gitu kita belum ada. Mungkin nanti juga bisa jadi tambahan buat kita kalau misal mau menambahkan menambahkan jangkauan kita untuk bisa membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih kesulitan untuk mengakses hal-hal seperti ini. Kita mungkin ini jadi masukan buat kita ya Kak ke depannya. Dan insya Allah juga nanti apabila ada kesempatan aku juga bakal sampaikan juga ke teman-teman Petra lainnya kalau semisal ada ada loh yang membutuhkan hal ini dan banyak yang merasa bahwa hal ini tuh penting untuk didapatkan ataupun disampaikan oleh orang lain gitu. Terus kalau untuk edukasi di mana? Kalau untuk CIMSA sebenarnya kalau biasanya di event kita itu terbuka untuk umum Kak. Jadi ada banyak banget informasi. Kemarin kalau nggak salah kita juga ada pemeriksaan kanker payudara gratis. Nah, itu yang dilakukan oleh CIMSA kolaborasi sama lupa namanya. Lovepink, Lovepink. Jadi kita kolaborasi sama Lovepink. Terus kita mengadakan apa pemeriksaan kanker payudara gratis dan juga kemarin juga ada pemeriksaan kanker prostat gratis. Itu eventnya CIMSA yang kolaborasi sama pihak eksternal. Terus informasi itu semisal kakak pengen, kakak bisa follow dari Instagramnya CIMSA ataupun kalau semisal ingin ke hal yang mengarah ke reproductive health mungkin bisa khusus ke Skora CIMSA. Jadi @Skora CIMSA gitu kalau nggak salah. Ya, Skora CIMSA. Nah, mungkin dari situ semisal kakak pengen cari tahu atau mendapatkan informasi seperti pemeriksaan gratis ataupun edukasi itu bisa didapatkan di situ. Terus kalau untuk eventnya itu kakak bisa banget join. Jadi setiap mungkin dari kalau di CIMSA itu seperti kayak ada remindernya gitu Kak. Jadi semisal H-7 itu pasti ada reminder ulang yang kakak bisa daftar terus dari dan kita urut gitu H-7, H-3, H-1
sampai di D itu pun kita akan ingatkan selalu bahwa kita akan mengadakan seminar ini. Jadi kakak bisa join ketika bisa open untuk umum, kakak bisa join dari situ. Terus edukasi dari mana aja? Sebenarnya selama ini ya Kak, aku tuh dapat edukasi tuh selain jadi Petra ini, dari training yang aku dapatkan itu aku mandiri. Jadi kayak karena kalau cuman dari training itu terbatas infonya, jadi pasti aku akan menambah pengetahuanku tuh lewat sumber bacaan yang bisa aku akses. Itu sih Kak, kalau dari aku. Mungkin udah bisa menjawab atau belum ya Kak? Oh, sudah menjawab. Tapi berarti kalau tadi tuh Petra Cimsa tuh belum ada kayak Instagram yang beneran ada infografis gitu-gitunya. Iya Kak, Oh, jadi kalau untuk khusus kayak semisal Petra doang itu nggak hmm. ada, tapi kita ada di Skora Cimsa. Biasanya ada infografis ataupun informasi penting yang disampaikan itu biasanya ada di situ. Jadi kayak beberapa bulan sekali itu pasti ada updatean dari tim ataupun dari member Skora ataupun dari nasional komitinya Skora Cimsa itu pasti ada. Gitu. Mungkin kakak bisa cek di Skora Cimsa, Skora Cimsa di Instagramnya. Oke, kalau Cimsanya sendiri tuh kan ada banyak Cimsa ya, Cimsa per universitas gitu. Kayak kalau lebih baik follow yang Cimsa nasionalnya tuh gimana ya? Oke, misal ini, mungkin kakak dari daerah mana, kalau boleh tahu? Oh, aku dari Kabupaten Bandung. Oh, dari Bandung. Nah, di Cimsa Unpad itu ada Oh, kan kak? Di Unpad ada Cimsa. Nah, biasanya itu kalau ada event yang dibuka untuk umum, itu boleh banget kakak join lewat eventnya Cimsa. Jadi Cimsa itu ada program nasional. Nah, program hmm. nasionalnya itu setiap lokal itu pasti ada program yang sama. Jadi di lokal itu pasti ada programnya yang menjadi Oh, perpanjangan tangannya Cimsa gitu. ah. Jadi kakak bisa join di Cimsa Unpad kalau kakak berkenan. Oh iya, paham, paham. Makasih banyak ya. Oke kak, sama-sama. Oke teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh, siapapun itu. Adakah? Ini kayaknya banyak yang tertarik untuk join apa organisasinya ya gitu ya, ada Skora dan Cimsa. Dan kalau Cimsa harus kedokteran ya. Mungkin di sini cuma yang bisa cuma ada 3 orang di sini, 3 orang di sini. Jadi eh oke, ada Fadli nih, boleh. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Baik, ini materinya kalau nggak salah tentang yang anu ya Kak. Apa lagi materinya? Saya agak ikut dari awal tadi. Oh, Tentang anu oke ya, oke. tentang Ya, sexuality education, terus ada kontrasepsi, ada peer educator, ada peer education ya. Nah, Oh baik Kak, baik baik. Saya izin bertanya Kak, izin menyampaikan pernyataan dulu. Dulu waktu tahun 2022 saya sempat ikut salah satu kegiatan yang diadakan oleh United Nations eh, pre-event yang dimana di situ membahas tentang masalah kasus kekerasan seksual. Di Indonesia masih kita lihat saat ini kasus kekerasan seksual itu Kak masih melonjak tinggi. Apalagi yang sempat viral, yang sempat viral SMA Kak, yang di SMP itu ada yang berbondong-bondong ke KUA kalau nggak salah. Ya memang. Ah, itu kenapa sih Kak bisa berpengaruh kepada Gen Z, apalagi Indonesia ini bisa dibilang mau digaung-gaungkan akan emas di 2030 atau 2045. Sementara generasi mudanya saja masih banyak yang bisa dibilang tidak beres. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak menyinggung siapapun, cuma saya cuma ingin berpendapat bahwa kenapa masih ada orang yang seperti itu? Sama juga Kak, ada yang sempat viral di media sosial. Mungkin teman-teman belum lihat, ada di Info Sultra, kalau nggak salah. Ada anak SMA, nggak tahu SMA mana, dia dengan terang-terang memamerkan eh,
apanya itu mungkin tahu. Itu cuma yang saya herankan itu kenapa tidak ada orang yang berani bersuara. Padahal yang pernah saya dengar katanya Sohogi salah satu mahasiswa yang di Orde Baru kalau nggak salah, beliau pernah mengatakan bahwa mendiamkan kejahatan adalah sebuah kesalahan. Tetapi di Indonesia masih bungkam. Entah itu takut untuk bersuara, entah itu takut untuk memberikan masukan, dan mungkin kalau John F. Kennedy menulis dalam bukunya Kak, yang berjudul Profile in Courage, tentang senator Amerika yang berani bersuara, berani mengambil keputusan, mungkin di Indonesia masih sedikit anak muda yang enggan untuk bersuara. Apakah di setiap sekolah-sekolah kayak di SMA itu tidak ada semacam pos pengaduan kekerasan seksualnya Kak, atau bagaimana? Soalnya itu hari saya sempat ikut kegiatan pre-eventnya yang diadakan oleh tim United Nation, oleh PBB yang ada di Indonesia. Itu saya sempat ikut, saya sempat bertanya bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu masih marak terjadi Kak, apalagi yang namanya catcalling. Catcalling tidak se catcalling yang sebagian itu mungkin dialami laki-laki, tetapi kebanyakan yang dialami oleh perempuan. Itu cara mengatasi catcalling itu bagaimana sih Kak? Cara langkah kami sebagai Gen Z untuk mencapai Indonesia emas di 2030 dan 2045 itu bagaimana langkah kami untuk bisa capai emas? Sementara kelakuan anak muda saat ini malah bangga, mal- malah bahkan anak SD malah sibuk klarifikasi. Anak SD loh Kak, malah masih sibuk. Yang dulunya anak SD main, mungkin main petak umpet, main lari-lari. Ini malah sibuk klarifikasi. Itu cara nanganin masalahnya itu gimana sih Kak? Apakah bersuara di Indonesia itu sudah tidak bisa atau bagaimana? Mungkin itu saya Kak, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hairul atas pernyataan dan juga pertanyaan yang sangat mind blowing banget. Aku juga tertarik banget ya Kak sama pertanyaannya, dan Kakak jujur keren banget Kak, aktif banget sampai ikut organisasi ikut event yang dilakukan oleh PBB. Keren banget, aku aja nggak pernah Kak. Mungkin nanti Kakak di akhir boleh di chat dong Kak, gimana caranya ini join event kayak gitu, aku juga pengen. Mungkin Kakak sambil aku jawab Kakak bisa minta tolong ya Kak, kalau Kakak mau buat share gimana caranya, mungkin aku juga pengen ikut juga kalau misal ada waktu dan juga ada rezeki. Oke, terus tadi pertanyaannya itu adalah ini ya Kak, kelakuan anak muda di zaman sekarang tuh beda banget sama di zamanku mungkin ya, atau di zaman kakak-kakak di sini. Aku dulu juga pas SD, SMP aja, aku ini, maksudnya kayak karena memang ini ya pergeseran zaman mungkin, karena ada era globalisasi ini, mungkin dulu pas aku SD masih belum punya HP, dan sekarang anak SD mudah banget buat mengakses HP. Makanya tadi mereka lebih sibuk klarifikasi daripada bermain di usianya, mungkin ya, Kak. Terus kalau untuk ini yang apa yang muda-mudi banyak berbondong-bondong ke KUA karena udah hamil duluan. Iya, aku juga denger Kak berita itu, kalau nggak salah di Ponorogo kalau nggak salah. Di Ponorogo kalau nggak salah. Ya, aku juga baca hal itu, dan juga aku kayak miris aja gitu. Sebanyak itu akhirnya mereka dampaknya ketika mereka hamil duluan nikah itu kan putus sekolah ya. Pasti sekolahnya akan mengeluarkan hal itu karena menganggap hal itu sebagai aibnya sekolah gitu. Itu dampak buruknya yang diakibatkan oleh dari hamil duluan nikah tadi. Terus untuk kenapa para remaja itu nggak banyak yang speak up? Jadi Kak, sebenarnya aku juga punya cerita tentang hal ini. Jadi ada temanku juga Kak di kedokteran juga, dia tuh mengalami hal yang kayak Kakak tadi sampaikan. Jadi dia mendapatkan pelecehan secara online ataupun jadi semacam online gitu. Padahal dia juga orang yang teredukasi.
dia orang teredukasi, tapi dia bisa mendapatkan hal itu karena pinter banget itu si pelakunya buat cari celah gimana caranya biar dia bisa melakukan aksinya. Jadi kalau boleh cerita dikit, jadi temanku itu adalah ini sama seperti yang kakak cerita tadi. Jadi dia tuh ditelepon oleh orang nggak dikenal. Mungkin aku share di sini sebagai menambah awareness kakak-kakak di sini juga. Apabila mengalami hal yang sama, mungkin bisa langsung melakukan antisipasi gitu ya. Jadi pas itu temanku dia tuh tipe yang nggak mau ditelepon oleh orang nggak dikenal. Nah makanya si orang ini tuh telepon di line. Kalau telepon di line itu tuh kayak nggak ada ini kan nggak ada nomornya kan. Nah si pelaku ini pakai nama dan juga nomor yang bukan nama dan juga profile picture yang sama seperti sahabatnya gitu. Nah makanya dari itu karena si temanku ini nggak ini ya nggak ngerasa kalau itu tuh bukan teman sahabatnya, jadi dia terima aja itu teleponnya tanpa berpikir lebih lama karena dia sebesti itu sama temannya dan dia percaya bahwa itu temannya, tapi nggak disangka bahwa dia itu bukan temannya, dia adalah seorang yang nyamar sebagai temannya dan akhirnya dia diangkat teleponnya diangkat. Dan pada saat itu dia tuh si pelaku pinter mengambil waktu di pagi hari. Jadi di saat temanku ini masih belum begitu mengumpulkan nyawanya belum terkumpul dari bangun tidur di telepon. Jadi langsung angkat aja gitu. Jadi pelaku tuh pinter banget. Terus pada saat itu hal yang pertama dilihat itu adalah gelap. Setelah gelap itu pelaku menunjukkan alat kelaminnya gitu. Padahal temanku orang yang teredukasi dan dia paham mengenai hal ini, tapi dia ketika mengalami hal yang sama sebagai korban, dia itu juga bingung, aku harus ngapain setelah ini gitu. Terus juga dia cerita kalau pas itu dia kayak gimana ya, kayak nggak mau ketemu sama orang karena sengedown itu, karena dia kaget mungkin ya, shock gitu. Iya benar, amit-amit dijauhin dari peristiwa seperti itu. Jadi aku mau share karena mau membangun awareness saja buat teman-teman di sini. Jadi intinya adalah kalau dari cerita ini eh, periksa dulu apalagi itu video call ya, apalagi itu video call, terus banyak yang namanya bisa aja foto kita di screenshot terus dimasukin di Telegram itu nggak tahu ya itu kayak aku pernah baca di Twitter itu juga banyak banget yang kayak gitu. Jadi korban kita jadi korban, apalagi ditambah adanya AI yang bisa mengubah bentuk tubuh kita kalau nggak salah ada ya mungkin pelaku-pelaku di sana tahu lah ada AI mm, yang bisa dipakai untuk mengubah tubuh kita berarti bukan tubuh kita tapi foto kita digunakan tanpa konsen disebarkan kepada orang lain gitu namanya doxing jadi eh, nyebar kayak gitu tanpa konsen ke kita dulu atau tanpa persetujuan ke kita dulu gitu. Terus cara pengaduannya itu seperti apa? Jadi kemarin pas aku ikut workshopnya CIMSA yang di Februari 2024, itu tuh kedatangan Kementerian Pemberdayaan Kemen PPPA. Nah, di situ beliau itu bercerita bahwa untuk pengaduannya itu bisa banget melalui Kemen PPA dengan aku lupa nomornya, tapi bisa mengakses di web itu. Nah, mungkin di sini apabila kita pernah dengar, teman-teman di sini dengar ataupun teman kita sendiri itu bingung gitu, gimana caranya mengakses hal itu ataupun gimana setelah menenangkan korban dan juga setelah cara pengaduannya seperti apa, teman-teman bisa kasih tahu kepada temannya bahwa banyak banget LBH ataupun juga Kemen PPA yang menaungi hal ini, yang bisa dilaporkan eh, apa ya kayak masalah kita itu. Jadi yang utama kita lakukan adalah apabila amit-amit kita jangan sampai kita lah. Maksudnya apabila ada, tapi amit-amit itu yang dilakukan adalah yang pertama kita tetap tenang, tetap tenang. Terus yang kedua adalah kita screenshot bukti yang bisa kita jadikan sebagai pelaporan itu, gitu. Jadi sebagai korban kita tuh nggak harus merasa tertindas ataupun kita kita dilarang untuk speak up itu enggak. Dilarang untuk nggak speak up. Kita harus speak up bahwa kita mengalami hal ini.
Gitu. Jadi kita nggak boleh takut apabila kita mengalami hal seperti itu, karena pelaku itu semakin pintar gitu. Jadi kalau semisal kita merasa tertindas terus, mereka tuh akan semakin lancar untuk melakukan aksinya terus-menerus gitu. Terus aku juga pernah dengar kalau, aku pernah baca sih, kalau semisal kita mendapatkan hal seperti itu, kita jangan merasa takut. Jadi jangan memperlihatkan ketakutan kita. Jadi kita harus kayak malah merendahkan dia gitu. Gitu sih. Itu sih yang aku tahu. Terus mungkin ada yang kurang jelas Kak Hairul? Baik Kak, terima kasih sudah menjawab. Oke, udah menjawab ya. Oke. Oke. Aku main dikit ya. Ini kan karena masalah revenge porn dan kekerasan seksual. Minggu lalu kan kita juga udah ada seminar revenge porn dan kekerasan seksual dari SafeNet dan Hope Helps. Kalau SafeNet ini untuk fokus ke NCII, artinya ya kayak revenge porn itu image non consent gitu. Jadi kayak misalnya video-video yang disebarin di sosial media dan lain-lain itu bisa dilaporkan di SafeNet dulu atau langsung ke web stopncii.org gitu. Jadi untuk teman-teman kalian yang kena korban bisa langsung ke situ. Kalau Hope Helps ini untuk kekerasan seksual model-model seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Elva gitu. Nanti bisa kontaknya bisa aku kirim punyanya Kak Ika. Itu nanti Kak Ika juga ada gitu. Jadi saya juga punya nomor aduannya kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gitu. Oke. Kira-kira itu aja teman-teman untuk seminar kali ini. Sebelum saya tutup, kita bisa foto bareng dan dinyalain kameranya teman-teman boleh? Fadel, Odi, Sofi, Emma, baik. Boleh. Timotius boleh. Sinta juga boleh. Timotius siapa tuh? Tis? Ini ya, yang dari organisasi sebenarnya. Mm-mm. Oke, Oke, ini aja baik. ya. Ini Fadel on cam nih. Oke. Nah, long time Angga no boleh see. So, ya. Angga boleh dipandu. Yuk. tanah air. Pandawa sih nyanyi. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi dong. Gaya yang paling unik deh. Ntar dapat ini. Dapat apa Mas Fatih? Gaya paling unik. 1, 2, 3. Oke. Thank you para sobat-sobat semuanya. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di seminar ini tentang sex education. Tadi pertanyaannya juga menarik. Untuk follow up yang tadi ya Skora itu nanti juga udah bisa saya tanyakan lebih jelas ke Kak Elva, mungkin Yoi atau teman-teman di sini bisa join gitu. Sama nanti saya minta PPT-nya ya Kak ya. Kayaknya nanti banyak yang minta gitu. Oke, terima kasih teman-teman boleh leave. Terima kasih Kak Elva atas waktunya. Bye, see you in the next Terima kasih time. Kak. Terima kasih teman-teman. Thank you, Terima Kak kasih Elva. teman-teman Yoi. Thank you.